Ibrani 10 ayat 34 sampai 36 katakan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami ingin berbagi dengan sahabat keluarga Damar tentang keluarga dan keselamatan. Hal ini bagi kami adalah sesuatu yang cukup penting, bahkan sangat penting. Sebab beberapa waktu terakhir ini ada banyak pertanyaan yang masuk kepada kami berkenaan dengan keselamatan. Ada yang bertanya kepada kami, mengapa ada banyak orang Kristen akhirnya harus meninggalkan imannya? Nah, sebelum saya lanjut, berangkat dari apa yang ditanyakan oleh beberapa orang kepada kami, saya mau kita mengawali percakapan kita ini dari keluarga dan keselamatan ini untuk kita membaca dari Ibrani pasal 10 ayat 34 sampai 36. Ini menjadi landasan di dalam percakapan kita. Ibrani 10 ayat 34 sampai 36 katakan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sahabat keluarga Damar, berangkat dari Ibrani pasal 10 ayat 34 sampai 35, khususnya ayat 35 di situ sangat jelas. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Nah, saya kembali dari pertanyaan beberapa orang. Mengapa banyak orang percaya, banyak orang Kristen akhirnya meninggalkan imannya? Dan beberapa waktu ini di media sosial kan begitu banyak. Mungkin mereka bertanya berdasarkan itu. Saya mau katakan bahwa masalah setiap orang memiliki satu keputusan untuk percaya atau meninggalkan kepercayaannya, itu adalah keputusan pribadi. Memang ada banyak orang, kalau kita mau telusuri, orang Kristen, orang percaya yang meninggalkan imannya. Kita semua tidak imun, kita semua tidak kebal. Bahkan ada juga pendeta yang meninggalkan. Dia sudah melayani cukup lama melayani Tuhan, tiba-tiba dia meninggalkan imannya. Ada banyak. Ada juga yang sudah melayani sebagai guru sekolah minggu yang saya kenal. Ada yang hanya jemaat biasa. Tapi saya tidak mau membawa itu dalam percakapan kita, karena channel ini mengkhususkan untuk membicarakan tentang keluarga dan permasalahannya. Sehingga kami mau membahas tentang keluarga dan keselamatan lebih
menekankan kepada peran keluarga untuk membawa seisi rumahnya untuk hidup menerima janji dan berkat Tuhan itu sendiri. Sahabat keluarga Damar, semua orang, siapapun dia, apapun agamanya, yang mereka inginkan di dalam hidup ini adalah satu kepastian, yaitu bagaimana setelah saya mati. Memang ada juga sebagian yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah berpikir akan hal itu. Saya pernah bercakap-cakap dengan beberapa orang. Saya tanya, bagaimana kamu setelah nanti mati? Mereka kebingungan. Nah, yang saya mau katakan, yang saya ingin garis bawahi di sini, bahwa semua manusia, semua orang, apapun latar belakangnya, merindukan bahwa setelah dia mati, dia memiliki satu kepastian. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, saya mau katakan kepada kita, yang memberikan satu kepastian, satu keyakinan bahwa setelah mati, setelah kita tidak ada di dunia ini lagi, kita akan memperoleh satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan sukacita, hanyalah Yesus Kristus. Karena dia sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beberapa waktu yang lalu kita baru merayakan bersama, memperingati tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan hari ketiga dia bangkit. Itu memberikan suatu pengharapan dan sukacita kepada kita. Sehingga saya mau katakan kepada sahabat keluarga Damar, berbicara tentang keselamatan, maka setiap orang percaya bukan berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu karena kita belum dapat, tetapi keselamatan itu sudah kita peroleh dengan cuma-cuma, dengan gratis, tidak perlu kita berusaha. Tetapi yang saya mau katakan bahwa keselamatan yang Yesus berikan kepada kita bukanlah keselamatan, bukanlah hadiah, bukanlah pemberian yang murahan. Sekalipun itu gratis, itu cuma-cuma, tetapi hadiah, tetapi pemberian berupa keselamatan itu adalah sangat mahal. Sekiranya seluruh orang-orang yang terkaya di dunia ini berkumpul bersama-sama dan ingin membayar keselamatan itu, saya mau katakan itu tidak cukup untuk membayar keselamatan yang Yesus berikan. Karena harganya sangat amat mahal. Tidak bisa dibayar oleh dunia ini. Tetapi sekalipun keselamatan itu begitu mahal dan sangat mahal dan tak ternilai harganya, Yesus Kristus memberikan cuma-cuma. Dia memberikan dengan gratis kepada kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, patutlah saya dan sahabat keluarga Damar bersyukur karena kita sudah memperoleh kepastian keselamatan itu. Kita ada di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita cari di dunia ini? Maka yang saya mau katakan kepada seluruh sahabat keluarga Damar, semasa Tuhan masih izinkan kita hidup, kita sudah menerima keselamatan itu. Ada tanggung jawab kita untuk memelihara, untuk menjaga. Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya bahwa setelah kita sudah menerima keselamatan bukan berarti kita akan melakukan apa saja. Tidak. Kita harus menjaga keselamatan itu. Sahabat keluarga Damar, bagi Bapak Ibu, apa yang engkau pikirkan tentang keluargamu? Apakah engkau hanya berpikir bahwa saya akan bersama-sama dengan keluargaku hanya di dunia ini? Tidakkah kita pernah berpikir bahwa saya rindu bahwa keluarga yang ada di dunia ini kita akan bertemu bersama-sama kembali di rumah Bapa di sorga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kalau kita rindukan bersama itu, maka ada tanggung jawab dari orang tua untuk
menjaga keselamatan itu. Nah, oleh karena itu sahabat keluarga Damar, dalam kesempatan ini, melalui video ini, saya mau berbagi akan hal itu. Bagaimana keselamatan itu harus kita jaga. Di situ ada peran orang tua, di situ ada peran bapak, peran ibu yang memegang peran yang sangat-sangat penting. Sebab kita adalah penjaga. Kita adalah benteng untuk menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, ada 5 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para orang tua, oleh saya maupun oleh sahabat keluarga Damar, para orang tua, agar kita dapat menjaga keselamatan itu, kita dapat memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, tanggung jawab orang tua adalah berdoa. Baik bapak maupun ibu punya tanggung jawab untuk mendoakan keluarganya. Terlebih saya mau katakan bahwa tanggung jawab seorang bapak itu sangat besar dalam hal berdoa. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 katakan demikian. Oleh karena itu aku ingin, kata Paulus, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Dengan sangat jelas Paulus katakan, oleh karena itu aku ingin, kata Paulus, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Artinya bahwa setiap kita, para bapak-bapak, lebih khusus, dan juga ibu-ibu, bersama-sama dengan bapak, tapi saya mau menekankan tentang tanggung jawab seorang bapak. Seringkali dalam satu keluarga yang saya jumpai, dalam hal berdoa ini banyak bapak-bapak menyerahkan kepada ibu-ibu. Ini tugas ibu-ibu dengan alasan karena mereka banyak di rumah, maka mereka harus berdoa. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di mana-mana orang laki-laki berdoa. Sebab kalau engkau tidak berdoa, maka yang engkau lakukan berdosa. Maka supaya engkau tidak lakukan hal-hal yang berdosa, maka berdoa. Karena itu panggilan, karena itu yang firman Tuhan katakan. Doakan keluargamu, doakan anak-anakmu, doakan dirimu, doakan istrimu, doakan pekerjaan, usaha, pendidikan, apapun engkau doakan. Sehingga keluargamu tetap terjaga oleh Tuhan. Jangan kita punya pemikiran, sudahlah kita serahkan. Sekali kita sudah berdoa, selesai. Saya ingat, ada teman saya, dulu dia katakan, saya berdoa cukup sekali selama sebulan. Nanti masuk tanggal 1 saya berdoa lagi. Saudara, sahabat keluarga Damar, tidak demikian. Di dalam kita bertanggung jawab bagi keluarga, kita harus berdoa. Di bagian firman Tuhan lain katakan berdoalah senantiasa. Kata senantiasa artinya berdoalah terus menerus setiap saat. Doa menjadi kekuatan kita. Doa adalah nafas kehidupan kita. Coba kita berhenti bernapas sesaat. Beberapa menit saja kita tidak bernapas, apa jadinya? Seharusnya lah kita punya pemikiran seperti itu. Manakala kita tidak berdoa, maka ada sesuatu yang hilang. Ada kematian rohani di dalam diri kita. Akan terjadi kematian rohani di dalam diri kita. Dan apa jadinya kalau seperti itu? Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, bagi para orang tua, khususnya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu bersama-sama, mari terus berdoa. Engkau doakan keluargamu, agar kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Kita terus melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan. Agar pada saat Tuhan memanggil semua kita,
kita tetap didapati, tetap menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tanggung jawab orang tua masa kini begitu berat. Kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mampu mengandalkan kehebatan kita. Kekuatan kita hanya telah Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Teruslah kita memberikan waktu kita untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Dikatakan bahwa setiap hari sebelum mengawali seluruh aktivitas, Yesus datang berjumpa dengan Bapanya. Sebenarnya Yesus mau memberikan satu pelajaran kepada kita. Menjaga relasi, menjaga hubungan dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Maka hal yang pertama ini hendaknya kita lakukan. Hal yang kedua adalah memberkati. Sahabat keluarga Damar, sebagai orang tua dan lebih khusus seorang bapa, kita adalah imam di dalam keluarga. Kita yang bertanggung jawab sebagai nakoda di dalam rumah kita untuk membawa keluarga kita untuk sungguh-sungguh hidup menjaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana seorang imam, dia menjadi pengantara antara umat Tuhan dengan Allah. Dia bertanya kepada Allah, dan apa yang Allah sampaikan, dia sampaikan kepada umat. Dan sebelum umat pulang, biasanya dan seharusnya lah para imam memberkati umatnya. Ada sesuatu hal yang seringkali kita lalai sebagai orang tua, atau mungkin kita tidak tahu. Padahal tugas seorang tua, secara khusus seorang ayah, seorang bapa sebagai imam, hendaknya dia senantiasa setiap hari selain berdoa, maka dia akan menurunkan berkat dari Tuhan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Berapa banyak bapak-bapak yang setiap hari menumpangkan tangan untuk istrinya, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya. Jangan tangan digunakan untuk memukul istri, jangan tangan hanya digunakan untuk memukul anak-anak, tetapi tangan yang Tuhan berikan ini pakailah untuk memberkati istrimu, pakai untuk memberkati anak-anakmu, sehingga di saat engkau memberkati mereka, di situ berarti bahwa engkau meminta perlindungan Tuhan atas istri anak-anakmu, atas dirimu, atas keluargamu, sehingga Tuhan akan menjaga mereka saat mereka berjalan menuju ke tempat sekolah mereka, ke tempat pekerjaan, ke tempat usaha. Penjagaan Tuhan akan nyata. Karena apa? Karena kita sebagai bapak-bapak, kita mau menurunkan berkat kepada keluarga kita. Ini satu hal yang praktis yang seringkali terabaikan, tetapi ini sangat penting. Saya mempraktekkan setiap saat. Setelah selesai ibadah, saya memeluk istri saya memberkati dia, demikian anak-anak. Maka di situ juga akan menjadi satu perhatian bagi kita. Tangan yang sudah memberkati ini jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Itu menolong saya sendiri. Tetapi sebenarnya yang paling penting, di saat kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua, maka kita meminta perlindungan Tuhan. Maka saya mau katakan kepada sahabat keluarga Damar, secara khusus engkau bapak-bapak, lakukan tanggung jawab kita sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Hal yang kedua tadi, berkatilah setiap hari. Turunkan berkat dari Tuhan untuk istrimu, untuk anak-anak, sehingga keluarga kita, seisi rumah kita akan tetap terpelihara, akan tetap terjaga oleh Tuhan.
Karena kita meminta berkat Tuhan mengalir. Berkat penyertaan, berkat perlindungan Tuhan akan nyata sepanjang hari. Sehingga besok kita turunkan lagi berkat. Ada kasus di mana saya harus pelayanan keluar daerah. Dan saya tahu setiap pagi sebelum anak-anak saya ke sekolah, saya telepon mereka. Dari tempat di mana saya melayani, saya menurunkan berkat kepada mereka. Kemudian mereka ke sekolah. Itu tanggung jawab saya. Tapi kalau ada yang tinggal ibu, maka engkau ibu-ibu, engkau akan berperan menggantikan suamimu. Turunkan berkat untuk anak-anak. Karena itu tugas orang tua. Karena dengan kita melakukan tanggung jawab kita yang kedua ini, kita akan terus menjaga keluarga kita. Akan membentengi keluarga kita dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita mampu menjaga keselamatan itu. Sahabat keluarga Damar, iblis berusaha terus menggoncang. Iblis berusaha terus menggagalkan anak-anak Tuhan. Untuk menghancurkan. Tetapi kalau kita terus meminta penjagaan Tuhan, Bapak-bapak, engkau menurunkan berkat bagi keluargamu, maka penjagaan Tuhan akan terus nyata bagi setiap kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, tanggung jawab orang tua. Selain berdoa, selain memberkati keluarganya, yang ketiga, mengajarkan firman Tuhan. Sahabat keluarga Damar, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi dengan firman Tuhan kita mampu mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Dengan firman Tuhan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga tugas orang tua, ajarkan terus firman Tuhan. Sebab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 itu hendak menjelaskan kepada kita apa manfaat atau apa kuasa dari firman Tuhan itu sendiri. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di sini kita bisa melihat, sahabat keluarga Damar, bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Dikatakan yang pertama, dia bermanfaat untuk mengajar, untuk mengajarkan kita semua, mendidik kita semua tentang kebenaran firman Tuhan itu. Itu kuasa, itu manfaat dari firman Tuhan. Maka kita sebagai orang tua harus terus mengajarkan anak-anak kita. Selain mengajarkan kita, tetapi juga firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Tidak semua orang, bahkan siapapun dia, yang tidak pernah buat kesalahan. Tidak ada satupun orang yang hidupnya betul-betul benar, betul-betul tidak buat kesalahan. Kita masih di dunia ini, kita masih manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita terus memahami firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membukakan kesalahan kita, menyatakan masih ada yang perlu dibereskan di dalam hidup kita. Inilah penting firman Tuhan. Maka orang tua, kita sebagai orang tua, saya dan seluruh orang-orang tua sahabat keluarga Damar, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Persoalannya, bagaimana kalau orang tua sendiri memiliki pemahaman firman Tuhan yang kurang? Maka orang tua harus belajar.
Orang tua kita tidak boleh malas beribadah. Orang tua kita tidak boleh malas untuk terus menyelidiki firman Tuhan. Untuk kita bisa mengajar anak-anak kita, perlengkapi diri kita, belajar firman Tuhan, memiliki kegemaran, kesukaan untuk baca Alkitab, setiap ibadah hadir. Jangan hanya hari Minggu, tetapi setiap saat hendaknya kita terus memperlengkapi diri kita sebagai orang tua untuk mendalami firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat bermanfaat dalam banyak hal. Selain menyatakan kesalahan, dikatakan juga untuk memperbaiki kelakuan. Agar kita memiliki kelakuan atau karakter Kristus, maka firman Tuhan inilah yang menjadi penolong kita, untuk merubah kita, untuk menolong agar kelakuan kita bisa baik. Kemudian dikatakan lagi bahwa selain memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Kita semua mau hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, teruslah belajar firman Tuhan. Terus dalami firman Tuhan. Orang tua ajarkan firman Tuhan kepada anak kita terus menerus. Sebab dengan kita mengajarkan dan anak-anak memiliki pemahaman tentang firman Tuhan dengan baik, mereka tidak akan mudah terombang-ambing. Pada suatu saat ada percakapan kami, saya bersama dengan istri dan anak saya. Kami mencoba membahas tentang ada pernyataan dari seseorang, dia katakan bahwa dia tidak lagi percaya kepada Yesus karena menurut dia kepercayaan yang dia miliki pada waktu dia menjadi orang Kristen, dia tidak melihat sesuatu yang pasti. Dia katakan bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang tidak jelas. Sehingga dia menemukan sesuatu yang jelas, maka dia tinggalkan imannya. Anak saya katakan demikian. Seharusnya kalau dia betul-betul baca Alkitab, tidak ada yang samar-samar di dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak jelas di dalam Alkitab. Itu pernyataan anak saya. Saya bisa membayangkan orang yang menyatakan pernyataan itu, dia baca Alkitab nggak tiap hari? Orang tuanya ajarkan nggak? Sehingga dia katakan begitu. Anak saya saja dia katakan, anak saya kelas 1 SMA, dia katakan, karena mereka sudah kami ajarkan terus untuk setiap hari membaca Alkitab, setiap hari ada saat teduh untuk mereka malam. Sehingga anak saya katakan gitu. Alkitab kalau dibaca dengan benar, dengan betul-betul setiap hari, sebenarnya sudah terang benderang. Saya tidak menjelaskan lagi karena bagi saya sudah jelas apa yang anak saya katakan. Sehingga saya mau katakan kepada kita orang tua, tanggung jawab kita untuk ajarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kita, sehingga keluarga kita memahami dengan sangat jelas, terang benderang, bahwa iman Kristen kita, iman kita kepada Kristus itu adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang terang benderang, sesuatu yang pasti, tidak ada di situ yang kabur. Tidak ada. Oleh karena itu, ajarkan firman Tuhan itu. Sehingga keselamatan yang sudah kita terima, kita akan pelihara, kita akan jaga keselamatan itu. Dengan kita terus mencintai firman Tuhan. Kita terus menerus memiliki satu kesukaan, kerinduan. Karena manfaat dari firman Tuhan itu sangat dahsyat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanggung jawab orang tua adalah memberikan waktu terbaik kita kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak kita. Sahabat keluarga Damar, era saat ini memang berbeda dengan era pada masa lalu. Era saat ini adalah era di mana segala sesuatu berlangsung dengan cepat dan sangat kompetitif, sangat ketat. Sehingga orang tua masa kini
Dia harus bekerja. Tetapi saya mau katakan, apapun keadaan dunia ini, sebagai orang tua, kita harus memberikan waktu terbaik kita kepada anak-anak kita. Kalau kita mau bahwa anak-anak kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kelak kita juga akan bersama-sama di sorga. Karena apa? Karena orang tua hadir di saat anak membutuhkan. Jangan sampai di saat anak mau mencari satu jawaban, orang tua tidak ada. Akhirnya dia mencari jawaban di tempat lain. Dan kalau apa yang dia cari di tempat lain itu salah, maka kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Alkitab sudah banyak menjelaskan kepada kita, memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Saya selalu diingatkan oleh kisah Samuel. Samuel adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi ada kegagalan Samuel di situ yang menjadi pelajaran untuk saya pribadi. Sehingga di saat saya melayani, kemanapun, saya harus berpikir, ada umat, ada jemaat yang sangat penting, yaitu keluargaku, yang tidak boleh saya abaikan. Sebab begitu banyak orang-orang yang sibuk dalam apapun aspek pekerjaannya, hamba Tuhan sekalipun, terlalu sibuk di dalam pelayanan, sehingga mereka mengabaikan keluarga dan anak-anak mereka. Kisah Samuel ini menjadi pelajaran bagi kita. Samuel pasal 1 ayat 8. 1 Samuel 8 ayat 3. 1 Samuel 8 ayat 3 katakan demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Kemudian ayat kedua, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Samuel mengangkat anaknya menjadi hakim. Tapi apa dikatakan ayat yang ketiga, saudara? Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dikatakan di situ mereka tidak hidup seperti Samuel ayahnya. Beberapa waktu yang lalu saya katakan kalau anak-anak nakal, tidak 100% itu kegagalan anak-anak. Ada andil dari orang tua di sini. Maka saya mencoba mencari kenapa anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayahnya. Jawabannya ada pada 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Katakan demikian. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Ayat 17 katakan, lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dan di sana ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara bisa simak baik-baik pada ayat 17 dari pasal 7 1 Samuel 7. Dikatakan dari tahun ke tahun ia berkeliling. Dia begitu sibuk untuk melakukan tugasnya. Sahabat keluarga Damar bisa bayangkan dia berkeliling dari satu tempat sepanjang tahun, itu tugas dia. Kapan waktu dengan keluarga? Kapan waktu dengan anak? Rupanya dia kehilangan momen yang sangat penting untuk bersama dengan anak-anaknya. Tidak ada waktu untuk dia mengajarkan sesuatu yang baik kepada anaknya, karena dia begitu sibuk. Dia kurang waktu, kurang perhatian.
Sehingga mungkin ada banyak hal yang ingin ditanyakan oleh anak-anaknya. Orang tuanya sudah begitu sibuk. Bukankah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang tua? Karena kita harus mencari nafkah dengan satu tujuan. Seringkali orang tua katakan, saya bekerja untuk anak. Tetapi kita melupakan dengan kita tidak memberikan waktu terbaik kita kepada anak-anak kita. Sehingga di saat mereka membutuhkan kita, kita tidak ada. Bisa jadi mereka sedang mengalami kegelisahan dengan iman mereka. Ada di mana orang tua? Ada di mana engkau bapak-bapak? Ada di mana engkau ibu-ibu? Mereka tanya kepada pembantu mereka, akhirnya mereka berselancar. Anak-anak saat ini berselancar di Google. Dan kalau sudah di Google itu banyak hal mereka bisa dapat. Mereka bertemu dengan teman-teman mereka. Dan teman-teman mereka memberikan pemahaman yang menurut teman-teman mereka. Dan bagi dia inilah. Karena dia tidak mendapatkan pemahaman dari orang tua. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, berikanlah waktumu para orang tua. Waktu terbaikmu dengan anakmu. Tidak mesti lama. Tetapi ada waktu terbaik engkau berikan kepada anak-anakmu. Sehingga mereka bisa sharing, mereka bisa terus belajar dengan orang tuanya. Itu yang keempat. Yang terakhir, tanggung jawab orang tua yang terakhir adalah menciptakan suasana yang terbuka, yang damai. Mari kita sebagai orang tua, kita ciptakan rumah kita seperti suasana sorga. Sehingga anak-anak kita akan merasa nyaman untuk berada di rumah. Ada suasana yang terbuka. Mari orang tua jadi sahabat bagi anak-anakmu. Mari suami, engkau terbuka dengan istrimu dan sebaliknya. Sehingga semua kita ingin cepat pulang ke rumah. Para bapak-bapak, karena dia merasa bahwa tempat yang paling nyaman adalah di rumah. Sehingga di saat dia selesai bekerja, dia tidak mau kemana-mana lagi. Dia mau pulang. Begitu juga ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang bekerja. Dia mulai ingat suasana di rumah. Ada anak-anakku, ada suamiku, kami berkumpul. Ada suasana yang damai. Sehingga semua mau cepat pulang. Anak-anak di saat mereka sekolah. Atau di saat anak-anak sudah kuliah. Mereka mau cepat-cepat kumpul di rumah. Dengan kita menciptakan suasana yang terbuka, yang damai. Karena dari rumah inilah kita selalu membicarakan tentang nilai-nilai firman Tuhan itu sendiri. Sehingga semua kita terjaga. Sehingga keluarga dan keselamatan itu akan terus berjalan bersama-sama. Menjadi satu keluarga yang menikmati keselamatan yang Tuhan berikan dan kita menjaga keselamatan itu sendiri. Sehingga kita yakin dan percaya anak-anak kita akan terus hidup dengan nilai-nilai yang kita ajarkan. Dan kelak di saat mereka berumah tangga, mereka akan lanjutkan itu di dalam keluarga mereka. Karena itu sahabat keluarga Damar, marilah secara khusus para orang tua kita punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita. Untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lakukan tanggung jawab kita. Berdoa, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, mengajarkan firman Tuhan, memberikan waktu yang terbaik bagi keluarga, khususnya bagi anak-anak kita. Dan yang kelima, mari kita ciptakan suatu suasana yang terbuka, yang damai di rumah kita. Sorga kita tarik di rumah kita. Sehingga semua anggota keluarga selalu berpikir untuk cepat kumpul di rumah. Tidak ada pikirannya, saya lebih baik keluar, saya lebih baik ke tempat lain. Tidak. Jadikan rumah kita menjadi sorga di bumi ini. Biarlah apa yang kami bagikan saat ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.